semuanya. Kita berada dalam suasana ya wabah atau virus corona COVID-19 yang sangat mungkin ya ada baik dan buruknya. Ya, baiknya banyak sekali. Ya, baiknya banyak sekali, yaitu menjadikan ya alam kita itu tertawa kembali. Alam kita menjadi bahagia kembali karena polusi yang tadinya begitu tebal ya mengganggu lapisan ozon, kemudian sekarang mulai cerah kembali. Katanya dulu Gunung Salak itu tidak kelihatan dari Jakarta. Sekarang dengan ya lockdown dalam tempo sebulan saja itu alam sudah ketawa kembali sehingga kelihatan dari Monas. Begitu ya. Ikan-ikan yang tadinya sulit ke pantai sekarang sudah mulai mendekati pantai-pantai. Kemudian binatang-binatang yang tadinya di hutan kemudian sekarang sudah mulai pada turun dan banyak hikmahnya, gitu ya. Namun di sisi lain mungkin banyak keberatan bagi kita semua, terutama mungkin dari sisi ekonomi mengganggu ya perekonomian kita, dan ini pun insya Allah ada hikmah-hikmahnya. Baik, Iwanukumullah, itu sebagai pembukaan. Ya, kita sudah ada di hari yang ketiga di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan optimal. Dalam pertemuan ini ya kita sekitar 15 menit ya kita nyampaikan materi lah gitu ya. Nanti kesananya ya kita sharing-sharing saja. Supaya mempermudah saya ambil tema ya. Cara sukses berpuasa. Ya, cara sukses berpuasa. Ya, kita ingin melaksanakan ibadah saum kita itu dengan ya sukses ya sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya ya, dan harapan kita semua. Setidaknya ada 5 kiat untuk meraih sukses berpuasa. Yang pertama adalah tashihun niat lillah. Niatkan yang lurus hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Karena tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah saum, ya, ada niatkan dengan supaya diet, ya. Kalau bayar ke sana kan mahal. Nah, kalau dengan cara puasa, maka ya ia akan meringankan beban badannya. Itu juga boleh. Ada juga orang yang sengaja puasa itu adalah untuk ngirit pengeluaran. Yang tadinya sekian banyak yang harus dikeluarkan dengan ibadah saum, kemudian dia bisa mengirit pengeluarannya. Gitu ya. Jadi yang tadinya makan 3 kali, ya mungkin banyak jajan, ya, ketika saum maka bisa dikurangi begitu. Jelas gak ini? Bisa dikurangi begitu. Nah itu kemudian ada juga yang melaksanakan ibadah saum ya tujuannya untuk supaya badannya sehat, itu juga boleh, ya, boleh begitu ya. Kemudian ada juga orang yang meniatkan ibadah saum supaya kebal, weduk, ya, tidak tembus peluru umpamanya. Ya. Nah, jadi banyak orang yang berniat puasa itu adalah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dulu saya punya tetangga, ya, waktunya Hanif masih kecil segini, saya di Gunung Batu. Nah, kemudian tetangga saya non Muslim. Ketika bulan Ramadan, dia saum, ikut saum penuh biasa. Gitu.
Nah, saya tanya, kenapa Bu melaksanakan saum? Ya. Oh, ternyata saum itu enak. Enaknya gimana? Ya, menurunkan berat badan kata dia. Kemudian saya bisa mengirit pembiayaan katanya gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Iya gitu katanya. Nah, dalam Islam itu ya kita niatkan, luruskan niat kita untuk mencari ridho Allah. Ya kalau nanti mungkin bisa diet, ya itu juga alhamdulillah karena memang salah satu tujuannya juga bisa diet kan gitu ya. Gitu. Kemudian bisa ngirit dari sisi pembelanjaan, insya Allah bisa juga sehat dengan saum itu. Sebab Nabi bersabda, sumu tasihhu, saumlah pasti kamu sehat gitu. Begitu ya. Ya kalau kebal ya biiznillah. Ya dengan izin Allah bisa saja dengan pertolongan Allah, tapi tidak diniatkan ya. Oleh sebab itu, Allah ya kita niatkan untuk saum ini luruskan dari awal kita saum untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, amal itu tergantung niatnya dan setiap perbuatan itu tergantung apa yang ia niatkan. Oleh sebab itu luruskan niat karena Allah. Niat dalam ibadah saum dimulai dari waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar. Ya, malam jubitin niat qoblal fajri, ya, fala siamal. Barang siapa yang tidak menetapkan niat sebelum datang fajar maka tidak sah puasanya. Adapun niat itu adalah amalan hati, ya. Ya, mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati. Jadi ketika kita mengazamkan besok untuk saum, maka itu sudah sah. Sudah sah. Ya, kita melaksanakan sahur, tujuannya untuk saum, itu pun sudah sah. Gitu ya. Nah, bagaimana di masyarakat kalau yang namanya saum kan harus wattalafuz bin niyat, melafadkan niat seperti nawaitu saumagodin an adai fardusari Ramadan hadis sanatin lillahi ta'ala. Apa niat puasa besok puasa Ramadan fardu karena Allah. Nah itu silang pendapat para ulama. Ya ada sebagian ulama mengatakan wat talafuz bin niat ghairu masyru', melafadkan niat tidak disyariatkan. Nah, tapi ada sebagian lagi ya mereka membolehkan berdasarkan dalil ya Nabi pernah melafadzkan niat ketika ibadah haji dan umroh ya labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan begitu ya. Nah, dalil ini dijadikan oleh sebagian ulama itu ya menjadi mengambil analogi toh Nabi melafadzkan niat ketika haji. Allah alam. Itu yang pertama. Yang kedua, agar puasa itu kita sukses, wifqus syariah. Hendaklah kita ibadah puasa itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, begitu ya. Di sinilah kita dituntut untuk mengerti tentang fikih saum. Ya, fikih saum harus kita pahami, harus kita belajar. Ya. Kita harus tahu rukun saum, ya. Di antara rukun saum itu al-imsak minal muftirat, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian an-niat, yaitu yang kedua niat. Ya. Ada yang termasuk sunat-sunat saum. Ya, sunat-sunat saum banyak sekali, ya, yang dilaksanakan oleh kita sunat dalam ibadah saum. Kemudian ada hal yang mubah boleh seperti mungkin mandi, keramas, sikat gigi, gitu ya. Ada hal-hal yang dibolehkan ya sekedar untuk mencium istri, itu hal yang boleh ketika mau bepergian umpamanya, hanya sekarang sedang dilarang, gitu ya. Ada hal-hal yang memakruhkan, makruh. Nah, yang rusak itu yang membatalkan dan yang merusak pahala. Ya, yang membatalkan mungkin banyak orang tahu. Yang merusak ibadah puasa, nah ini yang banyak. Ya, yaitu seperti ghibah, ya, namimah,
Nah, ghibah sekarang diwakili dengan ini tak 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 tak. Nah, akhirnya keluarlah share yang tidak keruan. Menjadilah ya jadi ghibah begitu ya. Nah, ghibah inilah yang akan menghapus pahala-pahala ibadah kita. Ya, baik saum dan lain sebagainya, ya itu akan dihapus. Oleh sebab itu ya hati-hatilah ya. Hati-hatilah dengan ghibah yang dilaksanakan oleh mulut gitu ya. Oleh mata, oleh tangan, ya, oleh jiwa raga kita itu harus hati-hati. Nah ini yang kedua itu harus sesuai dengan tuntunan syara. Kemudian yang ketiga ya, supaya ibadah kita itu sukses, al-aklu minal halal wa tayyib. Hendaklah konsumsi kita itu harus dari yang halal, ya harus yang halal. Carikan napakoh yang halal, halal dari sisi pendapatkannya ya halal. Kemudian yang kedua halal dari sisi zatnya. Ya mungkin kalau daging babi kita sudah tahu, tapi ya turunan babi itulah yang banyak ya, yang ada di semua produk-produk, apalagi di kue-kue dan lain sebagainya ini, ya alat-alat kosmetik, sabun, kemudian mungkin juga odol, mungkin juga ya berbagai macam alat kebutuhan kita itu banyak turunan dari babi. Oleh sebab itu ya perlu label halal itu ya. Label halal itu sangat perlu begitu ya. Jadi jangan asal beli biskuit ya ya dipilih, beli kue-kue itu dipilih ya, tidak disebut babi tapi turunan babi itu di situ ada begitu ya. Nah itu sebab yang haram itu ya menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak terima. Dalam sebuah hadis ada orang yang angkat tangan ya, perjalanan jauh, rambutnya kusut, bajunya kumel, kemudian dia mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob. Kemudian berdoa kepada Allah, ya kata Allah, bagaimana mungkin aku menerima permohonanmu sementara ya pakaianmu dari yang halal, makananmu dari yang haram, kemudian semuanya diterima dari yang haram, maka fa'aina yustajab, nggak mungkin dikabulkan ya. Orang yang melaksanakan ibadah umroh haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, kalau dari ibadah yang dari harta yang haram itu bukan dijawab oleh Allah labbaik lagi, tapi labbaika la labbaika wala sa'daik ya, maksudnya tidak diterima ya, tidak diterima. Oleh sebab itu ya kita meskipun dalam suasana seperti ini ya kita cari makan-makan yang halal, diberikan kepada istri dan anak kita juga adalah makanan-makanan yang halal. Bapak-bapak rahimahullah, yang keempat adalah hibdul jawari. Supaya ibadah puasa kita sukses, maka kita jaga jiwa raga kita. Itu pertama yang dominan adalah tadi mata, tangan, telinga, otak, dan hati kita dijaga dari hal-hal yang maksiat ya. Yang maksiat inilah yang akan menghapus menghapuskan pahala-pahala puasa gitu. Maka oleh sebab itu ya jiwa raga itu lebih baik kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, baik yang sifatnya ritual maupun yang sifatnya sosial gitu ya. Apalagi sebagai ketua RT, ya ketua RW itu ya berpeluang banyak untuk amal sosialnya, berpeluang banyak, beribadahnya berpeluang banyak gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah al-mujahadah fil ibadati walar Ramadan. Hendaklah kita bersungguh-sungguh beribadah selama bulan Ramadan. Kita laksanakan sholat kita dengan baik, baik di rumah ataupun di tempat mana saja. Karena sekarang sedang dibatasi, kalau di masjid berkerumun dan sebagainya, ya laksanakanlah di rumah dengan keluarga secara baik. Ya, tidak boleh meninggalkan hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang biasa kita kerjakan di masjid, laksanakan di rumah, qabliyah, ba'diyah,
kemudian laksanakan tahajud, laksanakan tarawih umpamanya, laksanakan duha atau ibadah-ibadah yang lain, selama ibadah itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, ya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Targetkan kalau dulu mungkin kita tidak sampai satu Quran, sekarang targetkan harus tamat satu Quran, dua Quran dan lain sebagainya, begitu ya. Nah itu kita isi, ya. Kemudian sodakohnya meskipun dalam suasana terbatas ya berbagilah, ya. Ternyata yang susah itu bukan kita saja, orang lain juga banyak yang susah. Ya. Di sini saya ada pembantu-pembantu sudah tidak ada yang kerja lagi, ya, tidak ada yang bekerja, begitu ya. Semuanya ya dikerumahkan. Jadi banyak yang supir-supir ini banyak yang tidak punya pendapatan dan sebagainya. Ya, kita berbagi, bisa dari kita, bisa juga dari orang lain. Ya, jadi supaya merasakan, inilah salah satu fungsi daripada ya ibadah saum itu, yaitu melahirkan kepekaan sosial. Inilah 5 poin saya ulangi untuk mendapatkan kesuksesan dalam berpuasa. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, hendaklah ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, haruslah makan yang halal dan baik, ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang keempat, jagalah jiwa raga kita. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Iwan untuk sharing saya. Ada pertanyaan Ya. yang lain barangkali. Saya buka audionya ya. Atau menambahkan. Ya silakan kalau ada yang menambahkan. Ya silakan. Silakan. Sudah saya buka audionya. Kalau ada yang menambahkan atau ada yang ingin bertanya, mangga. Silakan yang lain, silakan. Ayo Komandan. Pak Hanapi barangkali ada pertanyaan atau Pak Happy. Pak Happy ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Ya, silakan Pak Hanapi, silakan. Sambil disambi tadi mungkin bocah. Ini mau nanya yang terkait itu Terkait apa? Dengan corona itu bagaimana, Ustaz? Corona yang dengan sholat di musola jamaah. Ya, itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang muslim, kita ya menyikapi corona itu sesuai dengan manhaj Islam. Dengan cara Islam banyak, ya, kalau perlu nanti saya share, gitu ya. Ya, salah satu poinnya itu sebagai seorang muslim wajib berusaha untuk menjaga ya dirinya supaya tidak tertular atau menularkan kepada orang lain. Ada kata-kata usaha. Usaha ini bisa secara syar'i, ya, yang pertama secara syar'i, yang kedua secara medis atau secara ilmiah. Islam tidak bertentangan dengan ilmiah. Secara syar'i, ya itu yang pertama bahwa kita dianjurkan untuk berusaha ya dari sisi syariah. Nah, dalam Al-Quran maupun hadis banyak diungkapkan penyakit, musibah, wabah, dan seterusnya itu ada hubungannya dengan perilaku manusia. Bima kasabat aidihim, dengan perilaku manusia. Ya, kalau manusia sudah berperilaku melewati batas, melampaui batas, banyak maksiat, begitu ya, maka Allah mengingatkan, ya, mengingatkan dengan musibah itu.
Bisa dilakukan oleh kita sudah melaksanakan kezaliman kepada Allah. Bisa juga dilaksanakan oleh ya orang-orang besar seperti ya para pejabat pemerintah, ya mereka ya lebih senang yang munkar daripada yang ma'ruf. Contohlah mungkin begini, ya kalau yang baik-baik ya dicurigai, kemudian yang baik-baik kemudian dipangkas, yang baik-baik ditentang, tapi yang mungkar ya justru didorong seperti LGBT. Itu kan yang mungkar. Gitu. Nah itu dalam surat Al-Isra ayat 16 itu, ya walau aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Ketika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, ya maka kami perintahkan orang-orang besar, para pemimpin di situ untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka justru menolak, ya mereka tidak melaksanakannya, ya kemudian akhirnya harus melakukan kemaksiatan, maka Allah mengazab. Bisa juga karena diamnya para ulama itu ya bisa menyebabkan datangnya wabah, musibah dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ya Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal bahwa musibah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh juga bisa tertimpa. Kenapa demikian? Karena tidak bisa mengingatkan para umaro. Jadi yang pertama adalah kita harus banyak istighfar. Banyaklah istighfar sebanyak-banyaknya, tobatlah kepada Allah itu secara syar'i. Karena para sahabat ya itu kalau tertimpa berbagai macam itu adalah istighfar aja, ya suruh istighfar. Ya, dalam Al-Quran wama liyuhlikal qura wahum yastaghfirun. Wama liyuhlikal qura wahum yastaghfirun. Tidaklah kami akan menyiksa atau kami akan menghancurkan satu umat itu wahum yastaghfirun selama mereka itu banyak istighfar. Oleh sebab itu banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wabah-wabah ini nanti akan terhindar. Yang kedua adalah ya secara ilmiah, karena wabah ini secara ilmiah begitu, ya lebih besar tertularkan dengan cara ya kontak person, ya dengan cara salaman, dengan cara pelukan, mungkin dari tangan, pakaian, ya tangan kita akan memegang jiwa raga kita, ya kita tidak tahu bahwa orang yang di sebelah kita itu adalah sudah tertular, tidak tahu, dan dia sendiri mungkin tidak merasakan, begitu ya, yang akhirnya ya ini menyebabkan ya virus itu menjadi menyebar kepada orang lain. Maka secara medis ini harus tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan. Hal ini sudah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu salah seorang gubernur Syam yang namanya Abu Ubadah, ya Abu Ubadah, ketika itu musim ta'un. Yang Umar ketika mau ke sana di perbatasan, kemudian mengetahui adanya ta'un, kemudian Umar lebih baik pulang lagi, menghindar. Kita harus menghindar dari wabah tersebut seperti menghindarnya terhadap singa atau harimau, kan begitu. Hadisnya kan begitu. Yang Umar balik lagi. Ternyata gubernur tersebut yang memang kena virus akhirnya syahid, wafat. Diganti oleh Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur. Nah, wafat lagi. Kemudian malah diganti oleh Amr bin As sebagai gubernur Syam. Nah, ketika itu Amr bin As mengadakan lockdown. Masyarakat harus terpencar, kemudian disuruh menjauh ke tempat-tempat yang katakanlah gunung atau ya hutan gitu, ya berpencar gitu. Nah itu ternyata dengan berpencar itu ya
hitungan hari, ya 1 pekan aja virus tidak bisa berkembang, pada mati begitu. Ya ternyata ya itu sudah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab pada masa Umar bin Khattab, yaitu oleh Amr bin As menggunakan lockdown, masyarakat suruh berpencar, tidak boleh berdekatan dan masuklah ke hutan-hutan. Ya, termasuk melaksanakan sholat ya mereka masing-masing. Pada masa Rasulullah ketika ada gangguan darurat, ya ketika ada gangguan darurat, Rasulullah menyuruh azan, ya muazinnya itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu fi buyutikum, as-shalatu fi rihalikum. Silahkan, karena ada darurat, sholatlah di rumah kalian, ya, sholatlah di kendaraan kalian, sholatlah di mana kalian ada. Begitu ya. Ditambah azan, as-shalatu fi buyutikum. Nah, dalam suasana darurat seperti ini. Karena menurut medis, ya bergerombol itulah yang menyebabkan terkenanya ya, penularan virus itu. Oleh sebab itu, ya ketika para ulama itu menyuruh untuk umpamanya sholat di rumah, sesungguhnya ya dalam suasana seperti itu kita itu mengalihkan sunnah jamaah di masjid ya menjadi sunnah di rumah, karena memang sudah pernah ada dan pernah dilakukan begitu ya. Jadi ya tidak apa-apa dalam suasana seperti ini. Tapi kalau sudah normal tidak melaksanakannya di masjid, kemudian meninggalkan sholat Jumat, ya itu dosa. Jadi intinya kita harus menjaga diri dari wabah tersebut dengan cara syar'i. Ya. Allah a'lam bishawab. Silakan Mas.